وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من تفجرت الأنهار نابعة للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد يا من تفجرت الأنهار نابعة من أسبوعيه فرى والجيش بالمدد إني إذا سمني غير يروعني أقول يا سيدا ساداتي يا سند يا من تفجرت الأنهار نابعة من أسبوعيه فرى والجيش بالمدد إني إذا سمني ضيب يروعني أقول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائن. Kepada Ibu Suryani Gantim, semoga dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW kelak kita akan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Ustazah Ibunda Lasmini. Kepada Ibu Ustazah kami persilahkan dengan berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati keluarga besar ahli waris dari Mushola Nurul Jalan, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati hadirin panitia semuanya. Masya Allah, semoga Allah ridho dan merahmati kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah mempertemukan kita di mushola yang mulia ini, dan Allah memberikan kesempatan bukan semata-mata karena dari undangan. Ya Ibu, Masya Allah, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini kita bertemu untuk mengikuti acara Maulid Nabi, bukan sekedar seremonial tiap tahun, tapi di dalam acara ini insya Allah ada keberkahan, ada ampunan, ada rahmat dari Allah untuk kita semua yang sudah meringankan langkah sampai sini. Masya Allah, kita berada di tengah-tengah hati-hati. Mungkin sebagian ada yang kenal saya, mohon maaf. Jadi saya perkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Beras. Kalau pakai istilah Ustazah, ya ada pertanggungan jawaban di sini. Jadi panggil saya aja ya, biar enak. Ketemu di jalan saya nggak kenal, manggil aja. Ya, Masya Allah, kita tabayun, kita bertemu di sini, kita berkenalan. Ta'aruf namanya. Kalau ta'aruf maka tak kenal. Masya Allah. Kita bersalawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita sampai dan menjadi tabungan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ada bapaknya kan nih? Bapaknya nggak usah dipanggil, tapi mayoritas ibu nanti semua. Anak-anakku yang aku sayangi, insya Allah yang dimuliakan Allah, semua di sini bertemu tentunya berharap satu kebaikan. Insya Allah malaikat bersama kita. Nabi Muhammad SAW turun.
tahan Ibu. واستر بفضلك Kita berdoa, kita berdoa, insya Allah. Iya. يا سيدي Dan ketika anak-anak tadi ambil, insya Allah, mudah. Di situ ada keikhlasan. Cinta kita. Cinta kita kepada Nabi Muhammad. Apa kita pernah ketemu melihat wajah beliau? Tidak. Apakah pernah kita disapa Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tapi insya Allah cinta kita adalah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa mencintai nabinya, dia akan bangkitkan bersama dengan nabinya. Apa yang kita cari di dunia? Makanan, uang, jabatan, semua hilang. Tinggal kita. Apa yang tersisa Bu? Amal jariah kita. Jadi saya berharap dari pertemuan ini, mari kita tumbuhkan lagi rasa cinta kita dengan cara mengaji. Coba seperti tadi anak-anak, itulah penerus kita. Kita nggak akan hidup selamanya kalau kita nggak mempersiapkan generasi penerus kita. Mau dibawa kemana Islam itu? Apalagi dengan zaman yang sekarang marak dengan HP yang sangat rentan dengan membodohi anak-anak kita dengan tayangan-tayangan yang mungkin kita sendiri belum tahu. Jadi mari yang belum ngaji, ayo silakan. Miftahul Jannah hadir di sini mengajak untuk kebaikan, dan semoga Miftahul Jannah ini berdiri di lingkungan ini membawa banyak manfaat untuk lingkungan ini dan lingkungan yang lebih luas lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bu bergabung, cuma sepekan sekali. Langkah kita akan dicatat oleh malaikat, langkah kita akan bersaksi di alam kubur. Tapi mulai saya hanya bisanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Katakan awal-awal begitu, baca Bismillah aja terus. Tapi saya bisanya baca Al-Fatihah aja. Masya Allah, itu surat dari mula-mula. Itu adalah surat yang harus kita baca ketika sholat. Saya belum bisa baca surat yang lain, belajar. Karena Al-Fatihah itu yang akan menemani kita. Ditanya ketika di alam kubur, mau dikubur sama malaikat bukan nakir. Ditanya man rabbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya lagi man rabbuka. Baca Al-Fatihah aja terus. Ini gimana ya? Nggak jawab, malah baca Al-Fatihah aja. Itu lagi Rasulullah baca Bismillah aja. Malaikat bingung. Iya, tidak jawab sangat. Kata malaikat yang namanya, kenapa? Dia bacanya bagus juga. Dia berarti mungkin Allah. Jadi malaikat yang baca dikubur. Masya Allah. Imam Bismillahirrahmanirrahim kita. Insya Allah. Mohon lebih sholat. Semoga dari pertemuan kita nanti bisa membuka hati para ibu semuanya. Insya Allah dengan mengikuti acara maulid ini, hati kita menjadi gembira dengan berkah amal jariah. Anak-anak saya semuanya mohon maaf ya apabila kurang berkenan dengan pelayanan dari Miftahul Jannah sendiri. Kepada dia yang luar biasa sudah mempersiapkan semuanya dari sepekan, dari 5 pekan, dari 3 pekan yang lalu, bahkan mungkin dari bulan 2 bulan yang lalu. Karena ingin kedatangan kamu yang mulia yaitu anak dan syukur semua, masya Allah, tabarakallah. Ya jangan dilihat dari rumah kalian itu cuma begitu dong. Wah, jangan ya Ibu. Semua hal-hal yang besar itu diawali dari hal kecil dulu. Dan insya Allah yang istiqomah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau besar-besaran kalau memang tidak ikhlas, ada untuknya, maka Allah ambil kembali yang sudah kita kerjakan. Jadi cuma butuh keikhlasan mengaji, keringanan waktu untuk mengaji. Terus kemudian kalau sudah mengaji ngapain aja bularas? Praktekkan di rumah apa yang sudah didapat.
واستر بفضلك تقصيري إلى مدى الأمد كل شفيعا من الرحمن من زلزي وامن علي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabi tanzilih wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Segenap ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Ibunda Al-Mukarramah Ustadzah Laras Mini tulisannya pada alim. Juga seluruh keluarga besar DKM Musholla Nurul Jalal yang mudah-mudahan semuanya diberikan berkah sehat panjang umur. Di antaranya Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Siti Hasanah, orang mana ya? Dua. Juga para ustadzah lainnya, keluarga besar Almarhum Al-Maghfulah Bapak Haji Sayadi beserta keluarga besar Haji Safri, yang mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima amal ibadahnya, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Juga seluruh para anak-anak yatim yang hari ini kita ikut serta membahagiakan mereka dengan sedikit mempersembahkan harta kita. Semoga anak-anak yatim dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terjadi terhadap diri kita. Ada yang disebut nikmatul ijad, di mana alhamdulillah Allah telah menjadikan kita di kampung Cilungup Duren Sawit. Benar ya? Duren Sawit aja, Duren Sawit baru. Allah jadikan kita di tempat ini. Kemudian bukan hanya sekedar Allah menjadikan kita, istilah orang Jakarta jogrongannya ada di sini, tetapi Allah berikan fasilitas dengan yang namanya ni'matul imdad. Nikmat di mana Allah telah memberikan fasilitas kedua kaki, kedua tangan, kedua telinga, kedua mata, semua serba dua. Lubang hidung dua, telinga dua, semuanya serba dua. Maka Allah memberikan ini semua supaya bisa dimanfaatkan telinga, supaya kita bisa mendengar nasihat yang sudah disampaikan tadi oleh ustadzah kita, di mana doa setiap kita mengambil air wudhu, ketika kita membasuh kedua telinga kita mohon kepada Allah, Allahumma asmi' fayattabi'una ahsana. Itu doanya. Jadikan telinga ini supaya ketika ada nasihat ngebilangin buat diri saya, Allah selalu membuka telinga ini dan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima nasihat. Setelah kita terima, fayattabi'una ahsanah, lalu kita mengikuti apa yang telah diberikan nasihat tersebut, terutama nasihat yang baik-baik. Alhamdulillah. Tadi kita udah dikasih nasihat, dibilangin di sini ada pengajian, ada yang siang, ada yang malam, ada yang mingguan, ada yang bulanan mungkin. Itu semuanya adalah satu strategi bagaimana di mana umat ini harus senantiasa bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya, tidak terlepas daripada ajaran agama. Karena saatnya nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Tadi kata Ustadzah,
Saatnya kita akan dihadapkan dengan malaikatnya Allah dengan membawa beberapa pertanyaan untuk kita. Maka semua yang akan bisa menjawab adalah amal perbuatan kita. Besok kita masuk ke lubang kuburan, ditanya di dalam kuburan, jawabannya udah pada tahu, pertanyaannya udah pada tahu. Udah tahu kan pertanyaannya? Jawabannya juga udah pada tahu. Kan marobuka, manabiuka. Begitu entar di sono, itu kadang-kadang yang kagak bisa jadi kita jawab karena lantaran hukumnya kita melihat malaikat yang begitu dahsyat galaknya. Maka kita persiapkan hari ini kalau jadi ngomong kuburan. Ya, ibu-ibu sekalian, dulu Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, yang kalau bahasa sekarang itu lagi pada ngeyung. Nabi tiba-tiba melontarin pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Nabi, yang ditanyakan oleh Nabi, siapakah imannya yang paling menakjubkan? Belum pada tahu nih para semuanya. Siapakah iman yang paling menakjubkan, iman yang paling mengagumkan, wahai sahabat? Masing-masing sahabat menjawab pertanyaan Rasul. Ada yang menjawab, ya Rasulullah, iman yang paling menakjubkan, iman yang paling mengagumkan, iman yang paling hebat adalah imannya para malaikat. Yang pertama ada sahabat yang menjawab imannya para malaikat. Lalu kata Rasulullah, bagaimana imannya malaikat itu kagak menakjubkan? Bagaimana imannya malaikat itu tidak mengagumkan, sedangkan malaikat itu melihat secara langsung perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Melok-melok malaikat itu melihat keadaannya, perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah membagikan tugas-tugasnya kepada malaikat-malaikatnya, kelihatan di bagian malaikat yang dikendalikan, yang disuruh oleh Allah supaya terhadap orang kafir begini, terhadap orang iman kudu begini. Itu diperlihatkan langsung oleh Allah terhadap malaikatnya. Lalu bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya, perkaranya Allah langsung bisa dilihat oleh malaikat. Jadi pantas kalau malaikat itu imannya hebat. Lalu yang kedua, ada sahabat yang menjawab, kalau begitu imannya para nabi, ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana imannya para nabi tidak menakjubkan, tidak mengagumkan, sedangkan para nabi, para rasul itu mereka semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi dapat wahyu, kata Nabi, pantas kalau dia imannya hebat. Ya. Kata yang ketiga sahabat, kalau begitu yang paling hebat imannya adalah sahabatmu ya Rasul. Rasulullah, bagaimana iman sahabat saya ini tidak hebat, tidak menakjubkan, tidak mengagumkan, sedangkan mereka melihat langsung perkara kejadian wahyu yang Allah telah berikan kepada saya. Wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi, sahabat saya. Kalau kayak kita nih sekarang misalnya diperlihatkan langsung, sekarang kalau kita melihat neraka begini, kita takut. Begitu juga para sahabat pantas kalau mereka imannya hebat. Lalu siapa imannya yang paling hebat? Kata Rasulullah, adalah imannya di mana nanti saatnya manusia hidup setelah zamanku, yang mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum hidup bersamaku. Kalau cara gampangnya kagak kenal secara langsung, mereka yang hidup kenal denganku, lalu mereka beriman kepadaku. Tapi yang lebih hebat lagi, Nabi mengatakan sampai 3 kali. Dalam riwayat lain, saya pernah dengar mubalik menyampaikan sampai 7 kali keberuntungan. Summa tuba, 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 liman lam yaroni wa amanani. Bagi mereka yang belum pernah melihatku, mereka yang belum hidup, yang tidak pernah hidup sezamanku, lalu mereka beriman kepadaku. Amin ya Rabbal alamin. Ini kita insya Allah mudah-mudahan termasuk di dalam golongannya. Pernah melihat Nabi? Tadi dia ditanya tuh, saya lagi baru nyampe, saya ngomong pernah melihat Nabi? Belum pernah hidup di zaman Nabi juga kagak. Tapi kita beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
beruntung kita ini menjadi manusia yang Allah takdirkan kita sebagai hamba Allah yang mengimani kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah segitu doang, udah ceramah murid udah segitu doang. Ya, tinggal kita jalanin bagaimana akhlak Nabi. Nabi ini kalau punya akhlak luar biasa, ya, sehingga dalam satu keterangan di dalam Al-Quranul Karim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan dengan sebab rahmat Allah, kau mempunyai hati yang lembut, maka orang-orang di sekitarmu itu akan lari darimu. Jadi emang kalau cara ngajak orang ngaji, cara ngajak kumpul di majelis-majelis taklim, itu kudu tahu caranya. Jangan kadang-kadang orang baru timbang datang ngaji ada aja yang dikata, oh biar pakai kurungan kok. Oh, bisa dibuang kok. Ada aja yang apa? Iya. Itu yang namanya model-model begitu tuh. Kudu baik-baik, hati-hati, ini orang bisa ubah. Apalagi kalau pengajiannya pahamnya rada-rada beda dikit. Ya, apa pahamnya rada-rada beda dikit? Kalau zaman sekarang dikit duit. Masih rasa dibitain itu mama ada segitu, kagak mah ada bapak ada muda, bubar pengajian. Betul nggak? Orang kota kawan yang apa jangan ada apa berem. Ya, pikiran itu. Apa namanya saatnya ini lagi mau melahirkan, kagak keluar susah. Mau dioperasi, kemana operasinya? Setelah itu belum ada operasi. Ya, kalau diurung kalau sibuk berubah. Ini bininya lagi kebingungan, kemana-mana nyari kumpul dari kamu. Urusan ini bayi yang di dalam perut bakalan mati, atau juga kemungkinan besar emaknya mati, anaknya mati. Satu ketika dia datang kepada Covid, apa yang disampaikan kalau bini ente pengen selamat? Begitu bini ente lagi ngedek, sebut nama Muhammad sekencang-kencangnya. Ini orang yang gedek sama Nabi Muhammad. Begitu bininya mau kena susah disuruh nyebut nama Nabi Muhammad sekencang-kencangnya. Ini lakinya pemikiran, bahasa pemikiran orang. Udah ya orang yang gue gedek banget bisa nyebut lah. Mau kagak mau demi bininya tercinta, biarin dah bolak-baliknya penting bini sama anak gue selamat. Akhirnya dia pulang, dia masuk ke kamarnya, bininya udah lagi nangis saja. Keringatnya keringat jagung, udah pelantar pelintir sononya perut, kagak lama-lamanya di bayi ada tindakan mau keluar. Akhirnya kata lakinya, mah, itu manggil mahnya. Mah, ini ada Tobit yang nyaranin, dukun nyaranin, kalau kau pengen bayi ini selamat, lu suruh nyebut kayak nama Muhammad sekencang-kencangnya. Bininya betul juga nama Muhammad. Biar dengar, mau kagak mau dengan biar hati kita sebut juga nama Muhammad. Yang penting anak kita ini keluar, udah ketahan sakit banget. Akhirnya begitu, bininya mau ngedek, di-stop dulu sama lakinya. Entar lu jangan ngedek dulu, lu jangan sebut dulu nama Muhammad. Emang aku gua ke dapur dulu, gua ngambil panci, gua tekep mulut lu biar supaya kagak kedengeran keluar. Sebab ini gengsi kita. Kita terkenal gedek nama Muhammad, tapi teriak kita nama Muhammad, orang sekampung apa katanya ke kita? Begitu dia mau ngedek, ditutup mukanya pakai pokok deh, pakai pancok dia. Ya, tekep. Entar kalau udah gua tekep, lu tanya sekencang-kencangnya. Entar gua tutup, gua kasih topo. Begitu lagi ngedek, Muhammad, dengan sebab menyebut nama Nabi Muhammad. Ini riwayatnya sahih, ada kitabnya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنت هادي الورى لله
Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Yayang Sofyan SPDI kepada Bapak Haji Yayang Sofyan. Kita persilakan. محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا وهديهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من الآيسين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا يا الله كل عصير جاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan taksiran kepada Bapak Kiai Haji Yayang Sofyan SPDI yang telah memimpin doa. Jemaah sekalian, berbagai rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita lewati bersama. Tentunya masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tidak lupa kami segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ustazah Ibu Dalam ini yang terus mendidik kami dalam belajar agama, dan kepada